Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya, di channelnya Abang Fajar. Kali ini kalian bisa lihat saya itu bawa satu unit ATV RFZ 125 cc tipe terbaru. Untuk unit ini itu tahun 2021 bulan 7 dan alhamdulillah ini udah terjual ke orang Semarang. Ini tuh unitnya second ya, second tapi keadaan sangat-sangat mulus gitu ya. Jadi di sini saya bakalan upload video ini, upload video ini tuh di YouTube ya, supaya kalian yang mau membeli ATV medium RFZ atau ATV medium itu ada gambarannya gitu ya, ada gambarannya segede gimana, terus seperti apa. Dan kebetulan saya bawanya yang tipe terbaru, beda dari RFZ yang sebelumnya. Ada beberapa yang berbeda ya dari ATV RFZ sebelumnya, yang mungkin kalau menurut saya itu lebih baik gitu ya. Ada sedikit perubahan gitu ya dari RFZ gitu ya. Kalau misalkannya kita ini ya, kalau tipe ini tuh RFZ 125 cc dengan mesin tipe C series ya. Jadi C series itu mirip kayak Supra ya. Jadi kalau misalkannya ada kendala di spare part, jika di kalian tidak ada toko spare part ATV, kalian bisa aplikasikan spare part motor Honda tipe C series itu seperti Supra X125, Karisma itu sama. Ya, jadi ini itu 125 cc dengan 3 kecepatan, 1 mundur gitu ya. Jadi motor ini udah bisa mundur. Sebelum kita review, kita bakalan coba dulu maju mundur aja. Ini sangat apa ya? Maksudnya itu sangat pas lah kalau untuk anak-anak SD, SMP gitu ya. Jadi ATV RFZ ini itu medium kelasnya ya. Jadi besar enggak, kecil enggak gitu. Kita pas duduk di atas itu kita bisa melihat ada satu speedometer. Speedometer ini itu digital ya. Namun tidak jauh-jauh speedometer ini itu sama dengan RFZ 200 cc ya. Terus di sebelah kiri ada saklar starter, saklar engine cut, lampu depan, sein dan klakson. Di bawahnya ada cuk dan di sebelah kanan ada gas. Namun di sini kebetulan gasnya itu sudah diganti menggunakan yang tipe spontan ya. Kalau ATV itu bawaannya emang apa sih namanya? Gas jempol ya. Namun karena mungkin kebanyakan anak-anak nggak bisa jadi diganti. Gas jempolnya yang originalnya masih ada. Nanti juga saya bakalan kasihin ke orangnya ya. Oke, kita beritahu dulu ya cara pengoperasiannya itu. Kalian kalau ketika mengkontak on, ketika mau starter itu ada safety-nya ya, jadi harus direm dulu gitu ya. Harus direm dulu baru motor bisa nyala. Dan di sini itu ada 3 percepatan, 1 mundur. Jadi kalau misalkannya kalian mau maju, kamu nginjeknya itu ke belakang. Nah, kalau misalkannya injeknya ke belakang, itu baru motor bisa maju. Kalau misalkannya kalian mau mundur, tinggal injek ke depan. Di sini udah ada keterangan netral di speedometernya. Injek 1 kali lagi. Kalau di motor sport itu kayak masukin gigi 1, cuman ini gigi satunya itu dipakai mundur. Ini kalau misalkannya untuk usaha rental juga cukup ya, bisa untuk berdua anak-anak. Kepencet. Bisa untuk berdua anak-anak ya. Dan ini kuncinya itu sudah dilengkapi dengan remote ya. Oke, itu sedikit cara pengoperasiannya. Jadi ATV 125 ini, the 125 ini itu dia pakai bannya itu ring 8.
ring 8 dengan pelek masih kaleng ya, masih kaleng. Cuman kalau perbedaannya dengan ATV yang sebelumnya, RFJ yang sebelumnya, ini udah ada well dop ya, udah ada variasi ya, berbeda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada well dopnya gitu ya. Terus seperti biasa di depan ada front rack. Front rack ini sebenarnya pelindung bodi, bukan untuk diduduki, tapi mungkin kalau buat rental biasanya dipakai dudukin itu tuh. Nggak jauh berbeda dari RFJ sebelumnya, cuman ada tambahan lampu sen ya di front racknya. Terus di atas tang sudah ada speedometer, jadi kalian bisa ngecek speed, indikator sen, di sini indikator handbrake, di sini ada. Namun kalau di RFJ itu karena tipe tangkinya itu masih kayak tipe tangkinya plastik, jadi dia nggak bisa ngecek bensin. Dan untuk kapasitasnya, tangki ini kurang lebih 3 liter. Ya, kita ke belakang. Di belakang ada back rack. Ini back rack, kalau misalkannya ini kuat banget tuh. Backrack nggak jauh berbeda dari RFJ sebelumnya, cuman ada tambahan lampu sen, dudukan lampu sen di sebelah sini ya. Jadi masih nggak beda jauh. Kalau kita lihat ke belakang, yang berbedanya itu muffler ya. Jadi yang sebelumnya itu RFJ cuman ada satu knalpot dan sekarang udah ada 2 knalpot. Ditambah di sininya itu ada sensor speed. Kalau yang tipe sebelumnya itu RFJ tidak ada sensor speednya ya, karena tidak ada speedometer, dan untuk sekarang udah ada sensor speed ya. Untuk suspensi yang belakang itu menggunakan monoshock ya. Ini sangat empuk kalau menurut saya. Dan yang depan double ya. Kiri kanan ada ininya. Kiri kanan suspensinya itu berbeda gitu ya. Oke. Dari segi warna saya sangat suka, ini warnanya hitam, jadi berbeda dari yang sebelumnya ya. Saya ini unit pertama saya itu kebanyakannya oranye, merah, kuning, dan baru kali ini tuh mendapatkan warna hitam ditambah frame-nya yang warna hijau, jadi membuat motor ini tuh kayak bener-bener motor off-road ya. Terus dari warna ya, jadi kalau misalkannya warna hitam memungkinkan tidak akan terjadinya pudar sih pasti ya, tapi meminimalisir lah. Ini bakalan lebih awet gitu ya. Dari segi pengereman berbeda dengan 150 cc 125 dajel. Kalau pengereman itu dajel sama 150 cc, yang lain mereka di atas dua-duanya. Namun di RFJ ini yang rem depan dia di depan di sebelah kanan dengan ada brake lock, atau misalkannya apa ya, ini rem tangan lah bisa disebutnya. Dan yang belakang itu masih diinjek ya. Masih diinjak di sini ya. Mungkin kalau untuk anak-anak ya mungkin masih susah sih. Bisa kalian robah pindahkan ke sini juga bisa gitu ya. Jadi itu ya yang kita bahas. Terus apa lagi ya? Nggak jauh-jauh berbeda dengan unit yang lainnya ya. Cuman ada beberapa perubahan aja gitu. Dan ini motor alhamdulillah udah sold out ya. Jadi tujuan saya itu membuat video motor ini itu sebenarnya untuk apa ya, referensi lah buat kalian jika kalian mau membeli ATV. Oh ya, bobot saya itu 90 kilo dengan tinggi badan 170, jadi kelihatannya ya segini gitu ya. Kalau misalkannya bobotnya lebih rendah dari saya, ya mungkin nggak akan terlalu kelihatan kecil. Kalau nggak salah sih lebar ini itu sekitar 1,20 meter ya, dan panjangnya itu kurang lebih 180. Kalau unit baru ini di angka 13 juta. Barangkali ada yang minat, kalian bisa hubungi saya ya.
Saya jualan di Facebook sama di Instagram dan di YouTube baru dua video gitu ya. Jadi kedepannya saya bakalan konten masalah ATV ya. Oke, apalagi yang kita bahas ya. Dan di sini itu starternya electric starter, nggak ada apa namanya, nggak ada engkol ya. Jadi dia cuman memiliki electric starter ditambah remote ya. Kita coba menggunakan remote menyalakan motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Menggunakan remote aja motor ini udah nyala ya. Kita coba matikan lagi. Di sini ada alarm. Di sini ada alarm ya. Mana sih? Jadi ini lebih baik dari yang sebelumnya ya. Nggak lupa RFZ ada handguard. Oke, apalagi ya yang harus dibahas? Udahlah. Barangkali kalian ada yang mau barang baru di saya RFZ itu 13 juta. Belum termasuk ongkir. Kalau ini yang second, ini kemarin laku 9 juta dengan kondisi yang sangat-sangat mulus kalau menurut saya. Ban aman, kaki-kaki aman, body-body aman gitu ya. Oke, paling gitu aja ya review dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian menjadi referensi ketika kalian mau membeli ATV. Barangkali kalian ada yang membeli ATV unit baru di saya tersedia, tapi masih sistem PO ya, belum ready di bengkel saya gitu ya. Saya ngejual RFZ Diesel yang 125, 150, 200, terus ada Hammer dan lain-lain, bisa ditanyakan saja ya di nomor telepon 0812 2118 3197 dengan Facebook nama saya sendiri Fajar Pramiadi Nugraha dan di Instagram namanya Abang Fajar. Ya, jangan lupa di-follow. Paling segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.